Halo guys, balik lagi sama gue Sugi. Kali ini gue balik lagi sama Zoomcast ya. Kali ini topiknya tentang bisnis gitu. Bagaimana cara menjadi punya first class karir atau first class bisnis itu sendiri. Kali ini saya temani sama narasumber yang jelas relevan dan juga berkompetisi ya misalnya di bidang itu untuk menjawab. Karena beliau juga sebagai mentor, global HR executive dan juga author sendiri dengan Pak Handi. Boleh saya hai mungkin Pak Handi? Halo guys, saya Handi Kurniawan dan senang sekali siang ini bisa bergabung dengan podcastnya Sugi. Semoga percakapan hari ini bisa berguna bagi teman-teman semua. Amin, amin. Makasih banyak Pak untuk waktunya udah nyempetin. Boleh ini Pak langsung cerita sedikit mungkin gimana awalnya gitu dari awal baru lulus sekolah ke pendidikan, maksudnya langsung kerja pertama sampai dengan posisi yang di saat ini gitu. Ya, ya seperti banyak orang juga selalu ada awalnya. Jadi awal karir saya itu sebenarnya dari karyawan magang di Yogyakarta. Dulu saya kerja magang di perusahaan namanya GE Lighting Yogyakarta, itu pabrik yang memproduksi lampu dulu, termasuk lampu mungkin ada yang namanya Sibalek atau segala macam yang sekarang udah nggak ada ya karena sekarang udah berkembang, dan juga lampu merek GE yang juga sekarang sudah diakuisisi. Jadi perusahaan sendiri itu memang berkembang, bahkan perusahaan besar pun harus terus beradaptasi. Nah, singkatnya waktu itu saya menggantikan sebagai magang itu karena ada karyawan yang sedang hamil dan akan melahirkan, jadi saya direkrut sebagai karyawan magang. Oke. Dari situ waktu itu saya mulai magang itu waktu sejak buat skripsi di kuliahan. Karena kepepet duit, jadi saya pikir ini harus cepat-cepat kreatif gimana caranya untuk dapat duit kan. Makanya saya tanya sana-sini gimana ya bisa magang dan segala macam. Tadinya saya bahkan nggak berharap untuk dibayar, tapi ternyata waktu itu 20 tahun yang lalu, tahun 99, itu dibayar 500.000. Ya baguslah, 500.000 tahun 99 itu udah bisa buat bayar kos sendiri, udah bisa buat isi bensin dan segala macam, jadi sangat-sangat membantu. Itu awal mulanya karir saya jadi karyawan magang. Setelah itu lulus kuliah, saya kemudian diterima melalui satu proses yang panjang, diterima di salah satu perusahaan nasional besar di Jakarta. Nah, ini ada sedikit cerita yang menarik. Jadi seharusnya saya itu setelah diterima melalui itu proses interview dan psikotes dan segala macam sampai 7 kali dan sampai beberapa kali itu akhirnya diterima dan saya bilang saya akan resign dari perusahaan di mana saya magang ke Jakarta. Tapi karena nasib berkata lain, saya akhirnya diminta untuk balik lagi ke GE, namun bekerja di Jakarta. Nah, kemudian saya di perusahaan multinasional ini, saya bekerja selama 5 tahun di sana, dan dalam 5 tahun saya mendapat kesempatan untuk bisa bekerja dan berkontribusi termasuk mengunjungi negara-negara lain seperti Singapura, Malaysia, dan saya diposting di Beijing selama setengah tahun, dan di situ adalah awal mula global career saya gitu. Oke. Boleh jelasin dikit nggak Pak? Maksudnya tadi Bapak kan terbantu karena kerja di perusahaan yang dalam tanda kutip terkenal atau bonafit gitu ya Pak. Kalau misalnya, kan nggak semua orang punya kesempatan seperti itu gitu Pak. Untuk kita-kita yang nonton atau orang lain yang belum bisa bekerja posisi seperti itu, di perusahaan seperti itu, apakah bisa punya kesempatan sama untuk mencapai jenjang yang lebih tinggi internasional itu Pak? Ya, nah jadi saya dulu juga bekerja di perusahaan multinasional itu bukan karena satu kesengajaan, karena ketidaksengajaan juga. Jadi sebenarnya chance kita semua untuk berhasil itu sebenarnya sama. Jadi dulu itu saya ya asal ini aja ya, asal yang penting magang aja dapat duit gitu. Dan kebetulan yang bisa menerima saya itu adalah perusahaan multinasional. Namun pertanyaannya, bagaimana jika udah masuk ke perusahaan dan perusahaannya itu bukan perusahaan yang multinasional gitu ya? Iya, betul Atau gitu. Sebenarnya chance untuk suksesnya sama. Chance untuk suksesnya sama. Kalau misalnya teman-teman itu lihat perusahaan-perusahaan nasional Indonesia yang besar, seperti misalnya Sinarmas atau Astra,
Saya sangat menyarankan teman-teman juga membaca biografi pendiri-pendiri perusahaan ini karena sangat memotivasi sekali. Mereka juga berasal dari perusahaan-perusahaan yang sangat kecil, dari bisnis yang sangat kecil. Namun karena mereka tekun, mereka bekerja keras gitu ya, termasuk juga dibantu sama orang-orang yang dari bawah bekerja bersama-sama, maka mereka menjadi besar seperti sekarang. Jadi dimanapun teman-teman itu bekerja, itu mempunyai chance yang sama. Tinggal bagaimana membesarkan perusahaan tempatnya bekerja itu bersama-sama sehingga menjadi besar. Dan itu sangat penting karena nggak ada orang yang bisa kerja sendiri. Kalau saya sih lihatnya gitu. Baik, Pak. Kalau misalnya selama perjalanan karir Bapak gitu, dari awal magang, tadi cuma gaji 500.000 gitu, sampai akhirnya seperti sekarang ini, ada kendalanya nggak sih? Atau mulus-mulus aja gitu perjalanannya sampai ke puncak gitu? Oh, namanya juga orang berkarir dan bekerja selalu ada kendala ya. Selalu banyak kendala. Kendalanya macam-macam kan. Mulai dari bagaimana bekerja sama dengan teman-teman sejawat, peers, gimana bekerja dengan bos yang beraneka macam, gimana caranya bekerja dengan orang-orang dengan luar negeri, office politik, karir yang stuck, bidang yang tidak menyenangkan. Saya mulai dulu dari finance dan setelah 6 tahun saya menyadari bahwa saya kurang cocok di finance dan ini kan juga menurut saya suatu kendala, tapi menurut saya kita jangan melihatnya sebagai suatu kendala. Kita melihatnya sebagai satu learning experience memang. Karena pengalaman kerja saya yang di finance yang saya kurang cocok tersebut itu sangat berguna bagi karir saya di kemudian hari. Meskipun saya sekarang di bidang sumber daya manusia, tapi saya sekarang di bidang sumber daya manusia yang mengerti finance. Jadi sebenarnya tidak ada kesalahan. Semua itu learning experience gitu. Kendala ya banyak. Tapi gimana kita mengatasi kendala-kendala tersebut supaya lebih berhasil, itu yang paling penting. Ada cerita unik nggak mungkin Pak mengenai kendala yang paling unik lah gitu, atau seperti apa gitu? Saya mungkin bisa cerita sedikit tentang transisi saya dari finance ke HR gitu ya, ke sumber daya manusia ya. Buat bayangan teman-teman semua yang menonton podcast ini, kerja di finance itu kebanyakan di mana-mana itu sangat berat. Makanya saya sangat menekankan bahwa yang paling penting adalah orang itu mencintai pekerjaannya. Karena kalau orang mencintai pekerjaannya, mau kerja seberapa berat aja itu nggak akan ada. Nah, buat ilustrasi, kerja di finance itu masuknya jam 8:30 dan pulangnya rata-rata ya saya bilangnya, itu juga jam 9 malam. Jadi sehari itu 12 jam itu biasa kerja di finance. Kalau tutup buku itu bisa sampai jam 11 malam, bisa sampai midnight, bisa sampai subuh. Itu pekerjaan di finance itu nature-nya itu kayak gitu. Jadi kalau ini memang bukan pekerjaan fisik, tapi benar-benar pekerjaan yang menguras otak, menguras ketelitian, mentelingin angka gitu ya. Nah, itu saya menjalani itu semua selama 6 tahun. Nah, karena saya sendiri sebenarnya tipe yang senang ketemu orang, itu bisa dibayangkan menderitanya dengan pekerjaan gitu selama 6 tahun kan? Iya, Pak. Tapi karena kita semua kan juga perlu ketekunan gitu ya. Saya sudah dari tahun ketiga itu sebenarnya udah ditanya sama manajer saya mungkin lebih baik pindah ke bagian lain segala macam, tapi semua orang bilang bahwa kenapa kamu pindah ke bagian lain? Kamu bisa kok ngerjain itu kok, kamu cocok kok di situ kok, kamu punya peluang karir yang besar di situ kok. Nah, disinilah satu kebijaksanaan itu diperlukan, apakah memang kamu mencintai pekerjaan itu atau enggak. Nah, akhirnya, dan ini kendalanya adalah tidak ada satu manajer pun yang mau memberi kesempatan. Untuk pindah. Kenapa? Untuk pindah. Kenapa? Karena ini itu saya rasa psikologi manusia ya. Orang itu mau memberi kesempatan bagi orang yang sudah punya pengalaman. Karena orang maunya langsung jadi. Ya. Ya kan? Namun kalau teman-teman itu persisten, terus berusaha cari peluang, akhirnya ada juga setelah saya pindah ke company lain, akhirnya kesempatan itu sendiri datang.
Dan saya kebetulan kesempatan yang diberikan itu di bagian sumber daya manusia, yang setelah saya mendapat kesempatan tersebut, ternyata saya memang suka, saya mencintai, dan setelah pindah dari finance selama 6 tahun, sekarang saya udah kerja 20 tahun. Jadi 14 tahun kemudian saya bekerja di sumber daya manusia, and I love every single day of it. Jadi it's very possible. You have to love your job, and but you have to have a courage to make a difference in your life. Baik, oke Pak, luar biasa. Kalau misalnya, nah ini mengenai tadi kan ada pekerjaan formal gitu ya Pak. Kan Bapak juga ada bukan kerjaan sih, ada apa ya, profesi lain sebagai author gitu ya, sebagai pengarang buku. Kebetulan saya ada baca juga bukunya di sini, yang Go Global. Nah, saya baca, sama, oke. Nah ini buku bagus banget Pak, saya udah coba baca. Cuma mungkin buat yang belum baca, bisa ceritain dikit nggak kayak intisarinya aja Pak, gimana sih caranya biar bisa bersaing dengan globalisasi sekarang ini, dengan tenaga kerja asing. Sekarang lagi marak tuh di Indonesia dengan kabar tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia dan menuai pro kontra gitu kan di sini gitu. Nah sebagai tenaga kerja Indonesia, gimana cara kita bisa bersaing di tingkat internasional gitu Pak? Ya, yang pertama buku Go Global ini sendiri adalah panduan mengenai bagaimana teman-teman itu bisa mempunyai karir yang bagus dan bahkan bisa mempunyai karir di dunia internasional gitu ya. Dan di sini sendiri definisinya mesti jelas bahwa buku ini sendiri tidak menyarankan untuk orang Indonesia harus bekerja di luar negeri misalnya gitu. Karena sekarang dengan globalisasi ini Anda bisa berkarya dari Indonesia aja, tapi bisa punya reach out yang luas di seluruh dunia ya, thanks to technology, thanks to digitalization, globalization, dan segala macam. Nah, tantangannya tentunya banyak. Sebagai orang Indonesia, namun dalam 5 tahun terakhir ini saya lihat Indonesia sudah berkembang jauh. Kompetensi orang sumber daya manusia itu sudah berkembang jauh. Tapi pada umumnya, orang Indonesia itu punya ciri-ciri yang bisa di-improve lah untuk bisa bersaing di dunia internasional ya. Nah, itu yang saya bahas di buku ini. Misalnya orang Indonesia itu kan terkenal sopan-sopan gitu ya. Sopan-sopan, mengalah gitu. Nah, kalau kita bicara mengenai globalisasi dan bekerja sama dengan orang-orang dari luar negeri itu ya, kita harus bisa lebih berani. Harus bisa berkomunikasi dengan baik dengan bahasa internasional, bahasa Inggris atau Mandarin misalnya gitu. Terus kemudian bisa mengambil inisiatif yang supaya bisa berkompetisi dengan talent-talent global. Gitu, Gi. Jadi buku ini membahas tidak hanya bagaimana bisa mempunyai karir yang baik, tapi juga bisa mempunyai karir internasional. Oke. Untuk lebih jelasnya kalian bisa langsung cek aja ya. Ada di toko buku ada ya, Pak? Nah, sekarang buku saya yang pertama Go Global atau buku saya yang kedua tentang global career ini hampir semua sebenarnya sudah habis di toko buku, namun sekarang tersedia e-book-nya, masih ada e-book. Oke, berarti nanti saya cantumin di deskripsi box di bawah untuk website e-book ya gitu ya mungkin ya, Pak? Iya, e-book-nya itu tersedia di digital Gramedia, di Gramedia Digital, yang bisa di-download dari Google Playbook dan Android. Oke, nanti saya coba taruh linknya juga di bawah untuk kalian biar bisa langsung diklik aja. Oke, lanjut lagi. Nah, sekarang kan lagi di masa pandemi kayak gini, Pak, lagi corona, PSBB dan sebagainya, dan ini terjadi secara global seluruh dunia gitu, Pak. Ada tips nggak sih, maksudnya untuk sebagai kita karyawan yang mungkin entah dirumahkan atau work from home yang harus dipotong fee-nya, gajinya, ataupun untuk entrepreneur yang belum terlalu besar skalanya, jadi mengalami kesulitan juga di bagian ekonomi atau cash flow dan sebagainya gitu, Pak. Iya, jadi memang masa pandemi corona ini sesuatu yang luar biasa ya. Yang impact-nya luar biasa di seluruh dunia. Jadi kalau saya kasih saran memang nomor satu mesti kreatif, mesti sangat-sangat kreatif.
Jadi gimana cara menggunakan teknologi gitu ya. Terus hal-hal mungkin yang belum pernah dilakukan bisa dicoba dilakukan. Saya lihat ada beberapa teman saya misalnya yang punya satu bisnis bisnis makanan lah misalnya itu ya, yang sangat terkena imbasnya gitu. Kemudian karena memang harus ditutup sementara gitu, kemudian beralih fokusnya untuk tetap menjual makanan melalui delivery dengan bekerja sama dengan ojol-ojol itu ya. Kemudian mulai mengkontak seluruh sahabat-sahabatnya, teman-temannya, pelanggan-pelanggannya lewat WhatsApp segala macam, mau pesan atau enggak gitu ya. Nanti akan diantar, kemudian dijamin kebersihannya dan segala macam. Jadi semua itu mengarah ke sana. Atau bisa juga kalau mungkin yang lebih teman-teman yang memang punya kemampuan untuk dengan teknologi gitu bisa memasarkan produk-produknya lewat sosial media segala macam. Jadi memang di masa pandemi ini semua itu harus benar-benar putar otak untuk lebih kreatif, untuk lebih berani, tapi kuncinya adalah yaitu tadi, putar otak, lebih berani, dan banyak action. Jangan hanya berdiam diri dan menyesali atau kapan ini berakhir tapi nggak melakukan apa-apa. Oke, berarti mungkin ke inovasi juga mungkin gitu ya Pak, maksudnya inovasi sangat gitu ya. Bapak posisi kerjanya itu sebagai masih di HR gitu Pak, untuk training global atau bagaimana gitu Pak? Untuk saat ya, jadi sekarang saya bekerja di perusahaan yang berbasis di Hong Kong. Saya sudah bekerja selama 2 tahun ini di Hong Kong. Kebetulan karena pandemi Corona juga saya bekerja di Jakarta sudah 2 bulan setengah, namun saya ini nanti malam juga akan kembali lagi ke Hong Kong dan melalui semua proses-proses yang panjang, karantina dan segala macam. Namun ya ini Hong Kong ini adalah negara ketujuh tempat saya bekerja. Dan saat ini saya bekerja di perusahaan untuk mengepalai bagian learning and development di perusahaan ini. Oke. Ini mau nanya sedikit untuk yang personal. Kalau saya keberatan nggak apa-apa Pak. Boleh tahu nggak kasaran range fee-nya gitu. Jadi buat yang nonton biar bisa tahu. Maksudnya dari awalnya nih cuma 500.000 anak magang, endingnya itu bisa segininya dengan kerja keras, persisten seperti itu gitu Pak. Ya, jadi kalau dibandingkan dengan saya waktu magang 500.000 dan yang sekarang ini sih memang udah jauh sekali ya. Udah jauh sekali, puji Tuhan. Quantum leap yang luar biasa, karena kalau orang dulu pikir bahwa orang kalau bekerja menjadi pegawai di perusahaan itu nggak akan kaya gitu ya. Tapi ternyata kalau kita bisa bekerja dengan tekun dan mencapai satu posisi tertentu di perusahaan yang memang skalanya besar, itu sebenarnya juga nggak kalah dengan orang kerja sendiri juga. Tapi memang saya menyadari bahwa untuk mencapai karir itu memang dibutuhkan suatu kerja keras yang luar biasa, lihat juga pengalaman, cari kesempatan. Tapi sebenarnya sama aja kayak orang bisnis. Tapi ya puji Tuhan saya sekarang dengan posisi dan dengan kompensasi yang sekarang boleh dibilang wah udah jauh sekali lah. Dan saya juga makanya mengencourage orang untuk selalu melihat sesuatu yang positif, baik itu sebagai pengusaha atau sebagai profesional yang kalau misalnya tekun dan terus berkembang itu bisa dapat satu hal yang luar biasa juga. Oke. Kalau angkanya boleh sedikit Pak atau gimana? Angkanya udah jauh lebih dari cukup lah. Oke, siap. Oke. Seperti dulu Pak. Makasih banyak buat waktunya. Terus buat kalian yang nonton, untuk yang buku ini Go Global dan juga buku keduanya bakal saya cantumin di bawah untuk e-book ya, websitenya. Begitu juga dengan medsos untuk Pak Handi sendiri juga bakal cantumin di bawah. Kalau kalian penasaran, langsung aja di follow untuk tahu keseharian dan juga program training lainnya. Follow Instagram. Follow Instagramnya. Dan jangan lupa sama ada web trainingnya juga ya Pak di situ ya, di Instagramnya ya. Ya, ada webnya namanya www.firstclasscareer.com. Ini sekarang lagi saya
desain juga dan akan saya launching dalam 2 minggu depan. Oke, nah itu makanya guys. Mungkin waktu ini tayang, mudah-mudahan launching gitu ya. Nah, gitu. Makasih banget buat kalian yang udah mau nonton. Makasih juga buat Pak Handi untuk waktunya. Jangan lupa di like video ini, lalu komen apakah kalian ada pertanyaan yang ingin ditanyakan lagi. Kalau memang banyak, nanti kita coba atur lagi dengan Pak Handi untuk sesi berikutnya. Dan jangan lupa di subscribe. Oke, so goodbye for now and be good. Bye-bye. Terima kasih, Sugi. Thank you, everyone. Thank you. Bye-bye.